Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Pada tanggal 18 April 2022, saya membuat video pembelajaran. Kenalkan, nama saya Ayu. NIM 202008101010. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran. Dosen pengampu Ibu Else Purwandari MPD. Di sini saya akan membahas teknologi komunikasi dalam pendidikan. Adapun yang akan saya bahas ada 5. Yang pertama, pengertian teknologi. Yang kedua, pengertian komunikasi. Yang ketiga, pengertian teknologi komunikasi. Yang keempat, perbedaan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir atau yang kelima, teknologi komunikasi dalam pendidikan. 1. Pengertian teknologi. Pengertian teknologi. Kata teknologi berasal dari kata Latin yang berasal dari kata texere, yang artinya menyusun atau membangun. Teknologi merupakan sebuah perangkat untuk membantu aktivitas kita dan dapat mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh hubungan sebab dan akibat untuk mencapai suatu tujuan. Teknologi memiliki 2 aspek, yaitu hardware perangkat keras dan software perangkat lunak. 2 aspek itu yaitu hardware perangkat keras dan software perangkat lunak seperti contoh di atas bisa dilihat. Pembahasan yang kedua ialah pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi sendiri menurut pakar Joseph Adepito tahun 2000. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan di antara 2 orang atau kelompok kecil dengan efek dan feedback langsung. Menurut Bernard Baruch dan Gary Steiner, bahwa komunikasi adalah proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya yang menggunakan simbol-simbol dalam proses transmisi penyampaian pesan. Jadi, komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pembahasan yang ketiga ialah pengertian teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah perangkat keras atau hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu-individu lainnya. Contoh teknologi komunikasi bisa dilihat di atas. Ada 3 orang dan laptop. Mereka membicarakan teknologi komunikasi. Pembahasan yang keempat, perbedaan teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi lebih ditekankan pada hasil data diperoleh, sedangkan pada teknologi komunikasi ditekankan pada bagaimana suatu hasil data dapat disalurkan, disebarkan, dan disampaikan ke tempat tujuan. Teknologi informasi berkembang cepat dengan meningkatnya perkembangan komputer dengan perkembangan teknologi komunikasi yang ada. Komunikasi berkembang cepat dengan meningkatnya perkembangan teknologi elektronika, sehingga suatu informasi dapat disampaikan dengan cepat dan tepat. Tahun 1980-an, orang lebih berbicara soal mutu. Selama tahun 1990-an, orang-orang mulai berbicara tentang regenerasi. Sedangkan yang terbaru sekarang ini tahun 2000-an, orang berbicara tentang kecepatan. Seberapa cepat sifat dasar bisnis berubah? Seberapa cepat bisnis menjadi objek transaksi
dan seberapa cepat sebuah akses komunikasi akan mengubah gaya hidup konsumen. Bisa dilihat contoh di atas ialah smartphone adalah contoh dari teknologi informasi dan komunikasi. Dari smartphone, informasi yang kita dapatkan ialah dari berita, dan komunikasi bisa dari telepon. 5. Teknologi komunikasi dalam pendidikan. Komunikasi dalam pendidikan, contohnya misalnya seorang guru mengajar di dalam kelas, menjelaskan pelajaran dalam pembelajaran dan bertanya kepada siswanya pelajaran yang telah dijelaskan tadi. 1. Mengenal teknologi komunikasi pendidikan pada universitas terbuka atau tim universitas terbuka. Setiap tahun, jumlah permintaan untuk menjadi mahasiswa selalu lebih besar dari peningkatan perguruan tinggi. Pemerintah bersama lembaga pendidikan swasta telah berusaha keras untuk meningkatkan perguruan tinggi. Namun karena terikat pada sistem belajar tatap muka seperti sekarang ini, maka peningkatan tersebut sangat lambat. Karena terbatasnya itu, pemerintah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berusaha melipat gandakan kesempatan belajar dengan mengadakan sistem belajar jarak jauh. Dengan menimba pengalaman-pengalaman yang kaya, pemerintah kemudian mengembangkan gagasan penyelenggaraan universitas terbuka. Tujuan utama universitas terbuka adalah meningkatkan pendidikan tinggi sehingga kebutuhan lulusan pendidikan tinggi untuk pembangunan bangsa dan negara dapat terpenuhi. Sementara tujuan lainnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada para lulusan sekolah menengah atas atau yang biasa disebut SMA yang belum atau yang sudah bekerja untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pelajaran pada tingkat pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Sementara itu, yang menjadi populasi sasaran universitas terbuka adalah para lulusan SMA yang belum atau yang sudah bekerja dengan usia yang tidak terbatas. Dan dasar hukum pelaksanaan universitas terbuka berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1980 dan penjabaran lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapatkan persetujuan tertulis. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih atas waktunya yang telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.